Jadi kemarin setelah ganti aki ternyata ada masalah di bagian karburatornya. Karburator tidak bocor. Jadi kita sekarang mau cek dulu kondisi karburatornya ada masalah apa. Jadi kita coba bongkar dulu bagian karburatornya. Jadi kita langsung masuk ke proses pembongkaran. Di sini kita bongkar dulu bagian karburator, lalu kita melakukan pengecekan satu persatu. Yang pertama kita cek dulu bagian katupnya kotor atau enggak, lalu apakah lancar bisa buka tutup dengan normal atau tidak. Setelah itu kita melakukan pembongkaran pada karburator. Di bagian penampung bensinnya kita berikan juga untuk bagian baut kita masukkan WD supaya gampang dilepas. Lalu di bagian vakum, bagian atas karet vakum kita cek juga. Untuk bagian bensinnya atau penampung bensinnya ini ada bekas-bekas karat yang harus kita bersihkan juga satu persatu. Nozzle-nya juga kita bersihkan, nozzle pilot jet dan juga main jet kita bersihkan semua. Setelah itu kita bersihkan juga di beberapa bagian yang kita lihat lumayan kotor. Jadi kita bersihkan juga di bagian bodi luar supaya untuk looks-nya tampak lebih fresh dan lebih baik lagi. Lalu untuk beberapa part kita sesudah kita bersihkan, untuk bagian di sini terdapat karet. Bagian pelampung untuk penutupnya terdapat karet. Jadi kita harus menggunakan cairan khusus supaya karetnya ini tidak gampang getas dan juga lebih awet. Lalu kita cek lagi bagian pelampung dan juga bagian jarum pelampungnya. Setelah kita cek semua aman dan sudah kita bersihkan, kita pasang lagi seperti semula. Pastikan semua terpasang dengan rapi dan tidak ada kebocoran juga pada bagian filter udaranya dan juga pada bagian intake manifold langsung ke bagian silinder. Lalu setelah itu kita pasangkan selang bensin masuk ke dalam karburator. Setelah itu kita coba tes starter, kita lihat hasilnya seperti apa. Dikarenakan starter tidak bisa, jadi kita melakukan settingan di bagian karburator. Kita setting juga di bagian pilot jet dan main jetnya untuk setelan anginnya. Setelah itu kita cek juga di bagian busi. Kita cek dulu businya, kita curiga di bagian busi ini. Jadi pada bagian busi kita cek juga di bagian elektrodanya. Kita mau lihat untuk kepala elektrodanya apakah ada bensin atau enggak, apakah hitam atau tidak pada settingannya. Setelah kita lihat ternyata ada bekas bensin atau bekas bensin yang basah. Lalu kita cek juga untuk kelistrikannya apakah bensin ini hidup atau enggak. Lalu setelah kita cek untuk apinya terdapat api juga di bagian busi, berarti untuk elektrikal tidak ada masalah. Setelah itu kita pasang kembali seperti semula, lalu kita kunci dengan rapat. Setelah itu kita coba businya kita pasang seperti biasa, pastikan tidak ada yang longgar. Setelah itu kita coba melakukan engkol atau kita melakukan kickstarter. Kita coba beberapa kali, kita lihat apakah ada efek atau enggak. Jika tidak ada efek, jadi kita melakukan starter paksa langsung menggunakan electrical starter dan hasilnya seperti ini. Bensin mengucur sampai ke box filter. Pada kasus seperti ini kita bisa lihat, kita bisa simpulkan juga bahwa ada terjadi kebocoran bensin langsung masuk ke dalam cylinder head. Jadi ini kebocoran yang lumayan besar dan kita langsung coba cek juga di bagian box filternya, kita bongkar. Kita lihat pada bagian dalamnya kebocorannya seberapa parah. Lalu kita coba cek lagi di bagian box filter, ini lumayan parah dan juga ketika bensin masuk itu lumayan banyak juga masuk ke dalam box filter dan bisa dilihat langsung dari sini untuk hasil dari kebocorannya. Ketika dipaksa melakukan electrical starter dan di sini kita lihat untuk bensinnya akan sangat ngucur, sangat banyak masuk ke dalam box filter. Dikarenakan banyak sekali bensin yang terbuang, kita ambil bensinnya, kita pakai untuk membersihkan bagian karburator, bagian luar dan juga kabel atau selang karburator. Dari sini mulai terdengar seperti ada suara air di bagian silinder dan juga bagian mesin. Jadi kita langsung cek dulu di bagian bak olinya, kita coba bongkar. Dan setelah hasil saya bongkar ini, hasilnya sangat mengejutkan. Kita lihat langsung. Wow. Bensin bocor semua. Jadi bisa dilihat di bagian tangki bensin itu masuk semua ke bak oli yang menyebabkan terjadinya luapan bensin yang masuk langsung ke dalam box filter. Jadi ini salah satu indikasi atau salah satu permasalahan, inti permasalahannya.
Jadi inti permasalahannya itu sebenarnya ada pada karburator. Jadi karburator itu sudah mulai kotor, lalu untuk pin jarum dari pelampung itu tidak bisa masuk ke dalam atau tidak bisa menutup dengan sempurna, lalu menyebabkan namanya banjir. Jadi banjir itu langsung dari bensin itu langsung masuk terus ke bak oli terus menerus sampai penuh seperti ini, lalu menyebabkan motor itu mogok. Jadi ini kalau misalnya kita bawa ke bengkel mungkin harus dianalisa lumayan lama, karena ini saya menghabiskan 2 jam untuk melakukan pengecekan ini dari electrical, dari pembersihan, dan juga dari beberapa hal lainnya yang pernah saya tangani. Isinya bensin semua ini. Jadi tahap selanjutnya di sini kita akan melakukan flushing. Jadi flushing itu dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu kita masukkan juga oli yang bagus. Ingat, flushing itu dibutuhkan yaitu menggunakan oli yang bagus, bukan oli bekas. Jadi oli yang bagus kita masukkan untuk pertama kali. Diisi itu kita jalankan lagi mesinnya selama kurang lebih 10 menit. Setelah oli itu bersirkulasi ke dalam mesinnya, ke dalam silinder, ke dalam kisi-kisi semua lubang pada mesin, dan juga semua sudah dilumasi dengan baik, baru kita buang olinya. Jadi oli yang bagus ini akan kita buang, hanya kita pakai selama 10-15 menit untuk melakukan pemanasan pada kendaraan, pada motor ini. Jadi bisa dilihat di sini untuk oilnya sudah kita buang, kita sudah panasin motor selama 10-15 menit. Lalu kita buang olinya. Ini olinya terlihat masih bagus, masih jernih. Tetapi sudah ada kandungan campuran bensinnya atau sudah terkontaminasi dengan bensin. Tapi untuk oli tersebut ini masih bisa dipakai untuk kebutuhan rumah ya, rumah tangga. Contohnya bisa dipakai untuk membersihkan atau melumasi engsel pintu, jendela, ini masih bisa dipakai, dan juga untuk engsel atau untuk kunci pintu pada rumah atau pada pintu ini masih bisa dipakai. Tetapi jika dipakai di ruang bakar seperti di kendaraan ini sudah nggak bisa karena sudah tidak layak dipakai. Jadi untuk menjaga kualitas pada kendaraan kita harus melakukan cara seperti ini supaya bisa membuat mesinnya itu bisa lebih awet dan juga tidak terjadi kerusakan pada dalaman mesin atau pada blok mesin. Untuk tahap selanjutnya kita langsung masukkan oli yang bagus. Setelah kita flush kita masukkan oli lagi. Kali ini oli ini untuk dipakai seperti biasa. Jadi ini ada yang pasti jika ada yang terkena hal seperti ini atau memiliki kasus yang sama, intinya harus memiliki 2 oli atau beli oli sebanyak 2 botol. Jadi satu itu untuk flush, satu lagi untuk dipakai seperti biasa. Jadi di sini bisa dilihat prosesnya seperti ini.